Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan des. Apa kabarnya nih kalian semua? Bertemu lagi bareng gua, admin Kosan Studio. Selain industri anime dan gamenya yang cukup populer, Jepang sendiri masih memiliki industri film yang cukup keren juga. Mama, bukan yang ini, Mimin salah kasih gambar. Maksud Mimin adalah film-film dari Jepang yang terkadang mengadaptasi karya dari anime atau yang biasa disebut dengan live action movie. Walau terkadang ada beberapa versi adaptasi yang dianggap gagal karena sulitnya menghadirkan karakter anime 2D ke dunia nyata. Tapi di balik hal itu semua ada beberapa live action yang dianggap berhasil dan menjadi box office dan keren dalam pengadaptasian animenya. Apa aja judul live action yang layak kalian tonton dan Mimin rekomendasiin? Yuk kita langsung aja caw ke list yang pertama. Oke, di list kita yang pertama kali ini ada adaptasi live action dari manga karya Hiromu Ayakawa yang paling populer dan memiliki rating anime tertinggi hingga saat ini di My Anime List, yaitu anime Fullmetal Alchemist. Untuk versi live actionnya sendiri diperankan oleh Ryosuke Yamada, Tsubasa Honda, dan Dean Fujioka serta artis-artis lainnya, dan tayang perdana pada tanggal 1 Desember 2017 dan juga sekarang bisa kalian saksikan di Netflix. Dan untuk versi live actionnya ini sendiri masih mengambil alur cerita yang sama dari animenya, yang mengisahkan tentang dua bersaudara bernama Edward dan Alphonse Elric mencari cara untuk bisa mengembalikan anggota tubuh mereka yang hilang akibat dari pertukaran yang mereka lakukan demi membangkitkan ibunya yang telah mati. Walaupun mengambil jalan cerita asli dari manga dan animenya, ada beberapa kurangan dari versi live action ini. Bagi kalian yang belum pernah membaca manga atau nonton animenya, akan dibuat pusing oleh alur cerita di live actionnya. Namun bagi kalian yang telah menonton anime dan telah membaca manganya, pasti asik banget buat nonton atau ngikutin alur cerita yang ada di live actionnya. Walau Mimin rasa ceritanya masih sedikit agak nanggung karena baru mengisahkan tentang setengah dari yang ada di manganya. Oke, kita lanjut ke list kedua. Ada live action yang cukup populer di karangan orang mania Indonesia. Ora! Bagi kalian yang mungkin berpikir dan bertanya-tanya kenapa Mimin masukin film ini ke dalam list kali ini, bagi kalian yang belum tahu, Crow Zero ini sendiri atau film Crow Zero ini sendiri diadaptasi dari manga terkenal karya Hiroshi Takahashi. Walau alur ceritanya sendiri berbeda dari yang ada di manga dan animenya yang pernah tayang pada tahun 1999. Serial live action ini sendiri dibintangi oleh Shun Oguri atau kita semua lebih mengenalnya sebagai Takia Genji. Lalu ada Kyosuke Yabe, Meisa Kuroki, dan Takayuki Yamada, yang tayang perdana pada 27 Oktober 2007. Untuk serial live actionnya atau serial movie-nya kali ini sendiri menyajikan cerita atau mengambil alur cerita yang merupakan prequel dari serial manganya, yang bercerita tentang pertarungan kekuatan antara para siswa yang ada di SMA Suzuran, yang berfokus pada seorang murid pindahan bernama Takia Genji yang diperankan oleh Shun Oguri. Dengan rambut khasnya, anime ini cukup sukses menghadirkan alur cerita yang cukup unik dengan adegan fightingnya yang berkesan hingga sekarang. Film ini sendiri dilanjutkan hingga 2 film, yaitu Crow Zero 2 dan Crow Zero Explode, walau akhirnya gagal di seri Explode. Walaupun begitu, film Crow Zero ini berhasil menghadirkan hype yang cukup keren bagi film-film berandalan sampai saat ini. Di list berikutnya ada anime adaptasi dari salah satu anime kerajaan yang cukup keren karya Yasuhisa yang terbit pertama kali pada tahun 2006 yang berjudul Kingdom. Untuk adaptasi live actionnya sendiri tayang perdana pada tanggal 19 April 2019 kemarin, yang lidah Mimin kesempet dikit, yang diperankan oleh banyak artis terkenal antara lain Yamazaki Kento, Kana Hashimoto, Ryo Yoshizawa, dan lain-lain. Movie live actionnya sendiri sukses menghadirkan suasana yang ada di animenya dengan cukup apik, karena cerita di anime dan manganya sendiri memang cukup real ya. Berkisah pada periode Cina kuno, berkisah tentang seorang pemuda bernama Lee Sin, atau yang di Jepang biasa disebut Shin, yang diperankan oleh Yamazaki Kento, yang merupakan seorang budak yang memiliki cita-cita ingin menjadi seorang jenderal terhebat di bawah langit.
Ia yang seorang budak tiba-tiba terlibat masalah dengan seorang kaisar asal negeri Qin yang kekuasaannya dikudeta oleh adiknya sendiri bernama Yin Zheng atau yang biasa disebut Eisei, yang diperankan oleh Ryo Yoshizawa. Untuk alur cerita live actionnya sendiri mengambil atau mengadaptasi dari season pertama anime Kingdom. Jadi bagi kalian yang nggak pernah baca atau nonton animenya, Mimin rasa cocok deh buat nonton ini anime, karena kalian nggak dibikin bingung dengan alur cerita yang ada di live actionnya. Walaupun ada beberapa adegan atau beberapa scene yang dipotong karena durasi film. Oke, di list berikutnya ada live action movie yang diadaptasi dari ke anime atau manga karya Tsugumi Oba, yaitu Death Note. Death Note ini sendiri memiliki versi dari live action yang cukup banyak, namun yang paling keren menurut Mimin ialah versi live action movie yang tayang pada tahun 2006 yang diperankan oleh Fujiwara Tatsuya dan Kenichi Matsuyama. Untuk versi yang 2006 ini kenapa Mimin bilang terbaik? Karena di versi yang 2006 ini masih mengambil alur asli dari manga dan animenya yang berkisah tentang seorang pemuda bernama Light Yagami yang tiba-tiba saja menemukan sebuah buku kematian atau yang biasa disebut Death Note, di mana di buku tersebut terdapat kekuatan jika nama seorang ditulis di dalam buku tersebut, maka orang yang namanya ditulis tersebut akan mati diakibatkan oleh serangan jantung. Selain hal tersebut, seseorang yang memegang buku tersebut dapat melihat seorang shinigami bernama Ryuk Light yang mendapatkan buku tersebut lalu memanfaatkannya untuk membunuh orang-orang yang ia anggap sebagai seorang penjahat. Untuk versi yang 2006 ini, live actionnya sukses menghadirkan alur cerita dari animenya, walau ada beberapa cerita yang dihilangkan karena durasi filmnya. Tetapi versi yang 2006 ini sukses menjadi box office di Jepang dan menjadi salah satu versi live action tersukses pada masanya hingga menghasilkan 2 film sequel. Oke, di list berikutnya ada salah satu dorama atau serial yang cukup populer yang tayang di Netflix yang merupakan adaptasi live action dari manga karya Haro Aso yang berjudul Alice in Borderland atau dalam bahasa Jepangnya disebut Imawa no Kuni no Arisu, yang cukup populer di Netflix karena sukses menghadirkan suasana kota Tokyo yang kosong dan benar-benar mencekam serta adegan thriller yang cukup membuat kita merinding. Diperankan oleh banyak artis terkenal antara lain Yamazaki Kento, Keita Machida, Yuki Morinaga, dan Tao Tsuchiya. Untuk versi serial live action kali ini sendiri mengambil kisah asli dari manganya yang bercerita tentang sekelompok pemuda yang bernama Arisu, Harube, dan Chota yang merasa bosan dengan hidupnya. Lalu tiba-tiba saja ketika mereka masuki sebuah toilet, ketika keluar mereka berpindah ke kota Tokyo yang kosong dan mencekam, di mana ia dan teman-temannya harus memainkan permainan bertahan hidup, di mana yang kalah akan mati. Mereka harus bisa menyelesaikan permainan tersebut dan mengungkap misteri siapa dalang dari semua kejadian tersebut. Serial ini sendiri cukup sukses di situs streaming berbayar Netflix dan kabarnya serial ini akan dilanjutkan ke season kedua pada tahun ini. Bagi kalian penyuka trailer, Mimin saranin dah buat ngikutin serial yang tayang di Netflix satu ini. Oke, baik, kita lanjut ke movie adaptasi berikutnya. Ada live action adaptasi dari salah satu anime terabsurd, terkenal, dan terpopuler karya Hideaki Sorachi, yaitu Gintama. Untuk versi live actionnya sendiri tayang perdana pada tahun 2017 dan kemudian dilanjutkan oleh movie sequelnya yang tayang setahun setelah film pertamanya. Untuk pemeran dari live action ini sendiri mungkin kalian tidak asing dengan pemeran Gintamanya, yaitu Shun Oguri. Lalu ada Masaki Suda dan Kana Hashimoto, aktris favorit juta umat. Untuk alur cerita dari live actionnya sendiri masih mengambil kisah dasar dari manganya, di mana ada bangsa alien yang disebut Amanto yang datang menyerang bumi dan mengubah segala aspek yang ada di masa tersebut. Walau alur cerita yang dihadirkan berbeda dari manganya, namun kisah-kisah yang diambil masih sama, yaitu kisah sehari-hari dari Sakata Gintoki dan 2 orang pengikutnya bernama Shinpachi dan Kagura. Adaptasi live action dari Gintama ini sendiri cukup sukses karena keabsurdan cerita yang disajikan yang tidak terlalu terikat dengan manga dan animenya. Walau ada beberapa bagian cerita serta objek-objek parodi manga yang
disertakan ke movie versi live actionnya kali ini, yang sukses menggait tidak hanya penggemar setia dari pembaca manga dan animenya, melainkan juga penonton baru yang belum pernah sama sekali mengikuti alur anime dan manga. Oke, di list terakhir kita ada salah satu karya adaptasi live action terbaik hingga saat ini. Siapa yang tidak kenal karakter satu ini? Yap, Rurouni Kenshin atau yang di Indonesia sering disebut Samurai X. Untuk versi live actionnya sendiri tayang perdana pada tahun 2012, yang diperankan oleh salah satu aktor terkenal Jepang yaitu Takeru Sato. Lalu kemudian ada Takei Emi, Aoi Yu, dan Kagawa Teruyuki. Untuk alur sendiri, anime live actionnya ini masih mengambil latar cerita kisah asli dari manga dan animenya, yang mengisahkan tentang kehidupan seorang samurai yang cukup sadis pada masanya, yaitu Hitokiri Batosai, yang menjadi seorang pengembara demi menebus dosanya di masa lalu dan mengubah namanya menjadi Kenshin Himura dan bersumpah tidak akan pernah membunuh orang lagi. Untuk versi live actionnya sendiri sukses menjadi salah satu live action sukses karena mampu menghadirkan kisah asli dari manganya dan juga animenya dengan cukup apik dan rapi, serta adegan koreografer, adegan fighting yang cukup membuat kita susah untuk mengedipkan mata. Di balik itu semua ada aktor Takeru Sato yang sukses berperan sebagai seorang Kenshin Himura. Dengan fakta-fakta kesuksesan tersebut hingga saat ini, film live action Rurouni Kenshin sendiri memiliki 5 movie, dan movie terbarunya yang baru saja tayang tahun ini berjudul The Final, yang akan menjadi akhir kisah Kenshin, dan juga The Beginning yang berlatar di masa ia ketika menjadi seorang Hitokiri Batosai. Oke minasan, itulah beberapa live action yang dianggap cukup sukses dan keren buat kalian saksikan. Judul manakah dari list tersebut yang paling kalian suka atau kalian belum pernah nonton? Atau adakah judul lain yang gak Mimin masukin ke list tersebut? Bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah. Tekan tombol like jika kalian suka video ini, subscribe kalau belum, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.